Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan dan tanpa terasa kita sudah berada di fase paling genting dalam proses haji 2026. Hari ini bukan hari biasa, karena tinggal 4 hari lagi sebelum penutupan tahap kedua pelunasan biaya haji. 4 hari yang akan menentukan segalanya. Apakah ribuan jamaah akan benar-benar berangkat ke Tanah Suci, atau justru harus kembali menunggu karena sistem belum sepenuhnya siap? Dalam video ini, kita tidak akan berbicara berdasarkan dugaan, emosi, atau opini pribadi. Semua yang akan dibahas bersumber dari data resmi yang diambil pada waktu yang sama, yaitu 5 Januari 2026 pukul 18.30 WIB, atau H-4 menjelang penutupan pelunasan pada 9 Januari 2026. Artinya, ini adalah potret kondisi haji Indonesia secara utuh dan objektif di satu titik waktu yang sangat menentukan. Bukan perbandingan yang diambil sembarangan, dan bukan angka yang dipilih sesuka hati. Baik haji reguler maupun haji khusus kini berada di persimpangan yang sama. Kuota sudah ditetapkan, jamaah sudah dinyatakan siap, tetapi pelunasan masih menjadi tanda tanya besar. Lalu pertanyaannya sekarang hanya satu. Apakah kuota haji 2026 benar-benar aman, atau justru sedang berada di ambang kritis? Kita mulai dari gambaran paling mendasar, yaitu haji reguler tahun 2026. Secara kuota, jumlah yang disediakan pemerintah sebenarnya sangat besar. Untuk tahun ini, kuota nasional haji reguler ditetapkan sebanyak 203.320 jamaah. Dari angka tersebut, hampir seluruhnya, tepatnya 203.070 jamaah telah dinyatakan istitoah, baik dari sisi kesehatan maupun administrasi dasar. Artinya, secara kesiapan personal, mayoritas jamaah sudah memenuhi syarat untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, persoalan utama tidak berhenti pada kesiapan itu saja. Ketika kita masuk ke tahap paling krusial, yaitu pelunasan biaya haji, realitasnya mulai berubah. Hingga 5 Januari 2026, jumlah jamaah haji reguler yang benar-benar telah melunasi biaya haji baru mencapai 167.798 orang. Jika dihitung secara persentase, angka ini setara dengan 82,53% dari total kuota nasional. Dengan sisa waktu hanya 4 hari menjelang penutupan tahap kedua pelunasan, kondisi ini menjadi sangat menentukan. Sekitar 17% kuota haji reguler masih belum terisi. Ini bukan angka kecil, melainkan puluhan ribu kursi haji yang statusnya masih belum jelas. Apakah akan terisi di menit-menit terakhir, atau justru menyisakan persoalan baru bagi penyelenggaraan haji 2026, semuanya bergantung pada hari-hari terakhir ini. Jika kita perhatikan grafik pelunasan haji reguler dari hari ke hari, polanya menunjukkan dinamika yang tidak stabil. Terjadi lonjakan cukup besar pada pertengahan hingga akhir Desember, tepat pada fase pertama pelunasan. Pada periode ini, banyak jamaah memilih langsung menyelesaikan kewajiban mereka, baik karena kesiapan finansial maupun kekhawatiran akan keterbatasan kuota. Namun setelah fase pertama ditutup, grafik justru mengalami penurunan yang cukup tajam. Memasuki akhir Desember, jumlah pelunasan harian menurun drastis. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar jemaah belum mengambil keputusan final. Ada yang masih menunggu kepastian aturan, ada yang terkendala biaya, dan tidak sedikit pula yang memilih menunda hingga fase kedua dibuka. Memasuki awal Januari, tepat di fase kedua, grafik kembali bergerak naik. Namun kenaikan ini tidak setinggi lonjakan di fase pertama. Pola naik turun ini memperlihatkan satu hal penting. Pelunasan haji reguler masih sangat bergantung pada tekanan waktu. Banyak keputusan besar justru diambil mendekati batas akhir, sehingga fase penutupan selalu berada dalam kondisi penuh ketegangan. Jika kita melihat peta pelunasan haji 2026 berdasarkan wilayah, maka terlihat jelas bahwa kekuatan utama pelunasan nasional masih bertumpu pada provinsi-provinsi dengan jumlah jemaah terbesar. Jawa Timur menjadi kontributor paling dominan dalam total pelunasan haji reguler, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketiga provinsi ini sejak lama memang menjadi tulang punggung kuota haji Indonesia, baik dari sisi jumlah pendaftar maupun jemaah yang benar-benar berangkat setiap tahunnya. Sementara itu, sejumlah provinsi dengan kuota yang relatif kecil justru menunjukkan tingkat pelunasan yang cukup baik jika dilihat dari persentase. Namun, meskipun secara persentase terlihat positif, kontribusi mereka terhadap angka nasional tetap terbatas, karena jumlah kursi yang tersedia memang tidak banyak. Artinya, naik atau turunnya pelunasan di provinsi kecil tidak terlalu mengubah wajah nasional.
Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas pelunasan haji Indonesia sangat bergantung pada konsistensi provinsi-provinsi besar. Jika terjadi perlambatan di wilayah utama, dampaknya akan langsung terasa secara nasional, terutama menjelang batas akhir pelunasan. Kita sekarang beralih ke haji khusus, segmen yang sering dianggap lebih aman karena kuotanya lebih kecil. Namun, data justru menunjukkan bahwa tekanannya tidak kalah besar. Untuk tahun 2026, kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 17.680 jamaah. Hingga 5 Januari 2026, 14.728 jamaah telah menyelesaikan pelunasan biaya haji, atau setara dengan 83,3% dari total kuota. Secara persentase, angka ini memang sedikit lebih tinggi dibanding haji reguler. Namun yang patut diperhatikan bukan hanya jumlahnya, melainkan pola dan ritme pelunasannya. Grafik menunjukkan adanya lonjakan tajam pada pertengahan Desember ketika tekanan tenggat mulai terasa. Setelah itu, pelunasan cenderung stagnan di akhir Desember sebelum kembali meningkat di awal Januari. Pola ini menandakan bahwa pada haji khusus, keputusan pelunasan sering diambil di bawah tekanan waktu. Mengingat biaya yang jauh lebih tinggi, keterlambatan sedikit saja dapat berujung pada kursi kosong dan potensi kerugian finansial besar, baik bagi jamaah maupun penyelenggara. Jika kita bandingkan secara lebih jernih, haji reguler dan haji khusus sebenarnya berjalan di dalam satu sistem nasional yang sama. Keduanya diatur oleh regulator yang sama, berada dalam kalender yang sama, dan mengikuti tenggat waktu yang serupa. Namun, hasil akhirnya justru menunjukkan dinamika yang berbeda. Haji reguler memiliki kuota sangat besar, jumlah jamaah yang masif, serta alur administrasi yang panjang dan berlapis. Kondisi ini membuat ritme pelunasan cenderung melambat di fase akhir, karena banyak jamaah masih menunggu kepastian, baik dari sisi ekonomi, keluarga, maupun kesiapan pribadi. Sebaliknya, haji khusus memiliki kuota yang jauh lebih kecil, biaya yang lebih tinggi, serta resiko finansial yang lebih terasa. Tekanan inilah yang mendorong pelunasan dilakukan lebih agresif, mendekati tenggat waktu. Namun, agresif bukan berarti tanpa masalah. Perbedaan ini menegaskan satu hal penting. Meski berada dalam satu ekosistem, desain sistem dan tingkat resiko sangat mempengaruhi perilaku jamaah dan hasil akhir pelunasan. Jika kita membaca data secara jujur, satu kesimpulan penting langsung terlihat. Masalah utama haji 2026 bukan karena jamaah tidak mau berangkat. Faktanya, hampir seluruh kuota telah dinyatakan istitoah, baik dari sisi kesehatan maupun administrasi dasar. Artinya, secara kesiapan personal, mayoritas jamaah sebenarnya sudah siap menunaikan ibadah haji. Lalu, di mana letak persoalannya? Masalah sesungguhnya berada pada desain sistem pelunasan, pengaturan waktu, dan pengelolaan risiko di fase akhir. Jendela waktu pelunasan yang sempit membuat banyak jamaah terpaksa menunda keputusan hingga mendekati batas akhir. Di sisi lain, sistem seolah terus berharap bahwa lonjakan pelunasan akan terjadi di menit-menit terakhir, seperti pola yang berulang setiap tahun. Ketika sistem terlalu kaku dan ruang penyesuaian terbatas, tekanan otomatis menumpuk di akhir periode. Inilah yang menciptakan situasi genting, penuh ketidakpastian, dan rawan masalah, bukan karena niat jamaah, tetapi karena tata kelola yang belum sepenuhnya adaptif. Baik haji reguler maupun haji khusus, kini berada di persimpangan yang sangat menentukan. Waktu tersisa semakin sempit, sementara puluhan ribu kursi haji masih bergantung pada keputusan di hari-hari terakhir. Situasi ini bukan hal baru. Pola yang sama terus berulang dari tahun ke tahun. Lonjakan pelunasan di menit-menit akhir, tekanan tinggi pada sistem, dan ketidakpastian yang harus ditanggung banyak pihak. Jika haji reguler mengalami hambatan, negara masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian dan penanganan darurat. Namun berbeda halnya dengan haji khusus. Ketika terjadi masalah, dampaknya langsung dirasakan oleh jamaah dan penyelenggara, baik secara finansial maupun psikologis. Tidak ada bantalan yang cukup untuk menahan resiko tersebut. Inilah mengapa data perlu dibaca apa adanya, tanpa emosi dan tanpa saling menyalahkan. Angka-angka ini tidak menuduh siapapun. Data hanya berbicara satu hal. Sistem haji kita masih bekerja di bawah tekanan ekstrim pada fase terakhir. 4 hari ke depan bukan sekedar penutupan administrasi, melainkan cermin nyata seberapa siap sistem ini menghadapi realitas di lapangan. Sebelum video ini kita akhiri, kami ingin mengajak Anda semua untuk ikut bersuara. Menurut Anda, apakah pola pelunasan haji yang selalu menumpuk di hari-hari terakhir ini masih wajar? Ataukah sudah saatnya sistem pelunasan haji, baik reguler maupun khusus,
Dievaluasi secara serius agar tidak terus menimbulkan ketegangan setiap tahun. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Setiap sudut pandang sangat penting, karena dari diskusi yang sehat, kesadaran publik bisa tumbuh, dan dorongan untuk perbaikan sistem bisa semakin kuat. Jika Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, berbasis data, dan membantu memahami persoalan haji secara lebih jernih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang paham kondisi sebenarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua diberi kemudahan, kesehatan, dan kesempatan terbaik untuk menjadi tamu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.